Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Titan Wijaya, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi, program studi Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa-apa saja yang telah saya dapatkan dan juga ilmu-ilmu yang telah saya peroleh selama menempuh mata kuliah kewirausahaan. Jadi mata kuliah kewirausahaan diajarkan oleh Bapak Dia Satria. Beliau juga menjadi kaprodi dalam program studi saya yaitu Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, di mana sebelum memulai menjelaskan tentang ilmu yang telah saya dapatkan, saya ingin memulainya dengan sebuah quotes. Quotes ini merupakan quotes yang diberikan oleh Walt Disney, yang berbunyi, cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan. Menurut saya quotes ini sangat bagus dan juga sangat menarik, apalagi untuk mata kuliah kewirausahaan. Karena untuk memulai sebuah bisnis ataupun memulai sebuah usaha adalah kita tidak perlu banyak bicara, yang perlu kita lakukan adalah mulai melakukannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu entrepreneurship. Entrepreneurship adalah kemampuan untuk menciptakan atau mengembangkan serta mengelola suatu bisnis, usaha yang inovatif dan kreatif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan pengertian ini kita dapat memahami dan juga mengerti bahwa untuk menciptakan atau mengembangkan serta mengelola suatu bisnis tidak cukup hanya mengelola atau mengembangkan saja, perlu adanya kemampuan inovatif dan juga kreatif, di mana kemampuan inovatif dan juga kreatif ini akan membantu kita dalam menemukan market di pasar, dan juga akan memberikan produk kita dan juga bisnis kita suatu keunikan yang membedakan antara bisnis ataupun produk yang kita miliki dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Oleh karena itu, inovasi dan juga kreatif sangat diperlukan untuk menciptakan, mengembangkan, serta mengelola suatu usaha ataupun bisnis. Selanjutnya, Bapak Dia Satria mengajarkan kita untuk mengenali potensi diri apa yang ada dalam diri kita. Karena dengan mengenali potensi diri ini, kita dapat mengembangkan dan juga menjadikan pribadi kita lebih baik lagi dengan arah yang lebih terarah. Karena kita telah mengenali potensi diri kita. Dan juga untuk memulai sebuah usaha, penting untuk mengenali potensi diri, sehingga usaha yang kita jalankan akan menjadi lebih terarah dan juga lebih baik. Jadi potensi diri ini terbagi menjadi 8, ada mekanik, creator, star, lord, supporter, accumulator, trader, dan juga deal maker. Nah, potensi diri ini tidak ada yang lebih baik dan juga lebih buruk di antara satu sama lain. Jadi mereka memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Namun saya akan menjelaskan, ciri khas dari setiap potensi diri ini. Yang pertama ada mekanik, dia adalah memiliki ciri khas yaitu creating a better system, creator memiliki ciri khas creating a better product, star creating a better brand, lord controlling cash flow assets, supporter leading the team, accumulator collecting appreciating assets dan juga trader buying low selling high dan terakhir adalah deal maker di mana bringing people together. Selanjutnya Bapak Dia Satria mengajarkan kita mengenai one page letter offering ataupun one page summary, di mana, ini akan berisi mengenai offer atau tawaran produk yang kita miliki kepada calon konsumen, di mana dalam satu halaman ini memuat dan juga dapat menggambarkan barang apa yang kita tawarkan atau bisnis apa yang kita tawarkan kepada calon konsumen. Bapak Dias juga, menekankan kalau sebelum kita menawarkan suatu barang kepada konsumen ataupun suatu produk, kita perlu adanya mengetahui apakah calon konsumen ini memang memerlukan produk kita atau tidak. Karena dengan mengetahui apakah konsumen memerlukan produk kita akan kemungkinan besar, melakukan deal atau produk kita, menarik konsumer itu akan tinggi, ketika konsumernya dirasa memang membutuhkan produk kita. Selanjutnya, Pak Dias menjelaskan mengenai artificial intelligence, di mana artificial intelligence atau yang disebut
sebagai AI adalah kemampuan mesin atau komputer dalam menirukan kemampuan manusia dalam proses belajar, proses informasi, decision making, dan juga menyelesaikan tugas yang kompleks. Bapak Dias minta kita untuk, explore tentang AI, terutama ini adalah ChatGPT, di mana ChatGPT ini adalah sebuah AI yang dapat membantu kita meningkatkan produktivitas dan juga membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini seperti berbasis chat, di mana AI ini sangat menarik apalagi bagi saya sebagai mahasiswa untuk meningkatkan produktivitas saya. Di mana ChatGPT ini kita bisa meminta parafrase menanyakan suatu hal, di mana suatu hal ini akan dijelaskan secara terperinci dan juga cukup, eee, lengkap, di mana kita tidak perlu membuang-buang waktu kita untuk searching di Google, dengan menanyakan kepada ChatGPT dapat menggambarkan tentang apa yang ingin kita tahu, lebih baik dan juga secara jelas dan cukup terperinci. Oke, terakhir kita masuk ke dalam kesimpulan. Kita harus mengetahui potensi dalam diri kita. Dengan mengetahui potensi tersebut, kita dapat berkembang lebih terarah dan lebih baik. Dalam dunia digital ini diperlukan juga kemampuan memahami dan memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas kita dan juga membantu kehidupan kita. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya.